Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Berdoa mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Bagaimana? Sudah makan? Alhamdulillah ya, sudah ya. Sekarang mari kita mulai ya mata pelajaran hari ini ya, memahami kebenaran ajaran Al-Qur'an, memuat semua aspek kehidupan. Yang pertama adalah akidah. Mesti paham kan tentang akidah ya? Sudah Bapak jelaskan kemarin ya. Akidah itu apa adalah? Ya benar sekali ya, kepercayaan atau keyakinan yang ada diri pada manusia ya. Keyakinan itu berbentuk apa? Berbentuk yakin kepada siapa? Kepada Allah, bahwasanya Allah itu Maha Esa. Benar sekali ya. Yang kedua adalah meyakini apa? Meyakini Rasul Allah. Yang kedua adalah meyakini malaikat Allah. Ya benar. Keyakinan itu tampak melalui apa? Melalui diri kita sendiri. Meyakini bahwasannya Tuhan itu satu. Tuhan itu siapa? Ya benar sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini bahwasannya Muhammad itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dan dapat kita jabarkan bahwasannya kepercayaan itu dapat diyakini dengan sepenuh hati, yang sepenuh dalam diri kita ya. Meyakini bahwasannya dengan lisan, dengan bentuk amal perbuatan, ya seperti itu. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seorang meyakini itu tidak cukup melalui perbuatan saja, tapi dengan hati yang tulus untuk meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan kita. Melalui apa? Melalui keyakinan yang ada di diri kita bahwasannya Allah itu yang membuat alam semesta semua, seperti membuat manusia, tumbuhan, membuat jin, membuat angin dan lain-lain. Itu Allah yang membuat. Balasannya kita itu apa? Beribadah, beriman kepada Allah. Beriman melalui apa? Melalui apa yang diperintah Allah, seperti kita menjalankan sholat 5 waktu, seperti itu. Berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat, atau kepada orang lain, atau kepada teman. Seperti itu. Meyakini bahwasannya Allah itu Esa. Setiap orang muslim itu wajib meyakini bahwasannya Allah itu bahwasanya Tuhan kita. Jika ia tidak percaya kepada Allah, maka ia dikatakan orang apa? Orang kafir. Ya benar sekali. Apabila ada orang yang tidak mempercayai bahwasannya Allah itu Maha Esa, maka orang itu dikatakan orang kafir. Dan yang lebih beratnya lagi, itu ada yang menyekutukan beliau. Itu dikatakan musyrik. Bahwa kita, ayo anak-anak, mari kita mempercayai Allah itu dengan keyakinan kita. Keyakinan kita itu dengan apa? Dengan berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman, seperti itu ya.
penjelasan Al-Quran itu yang patut dimengerti atau dimengerti bagi umat Islam itu ada pada surat Al-Ikhlas surat 1 sampai 4. Ayo, ada yang hafal anak-anak? Ayo, ada yang hafal? Ya, yang berjudul yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu setara dengan Dia. Dari arti tersebut dapat kita sampaikan bahwasannya kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau di dalam itu, kalau kita butuh bantuan, butuh apa gitu, kita meminta saja kepada Allah dengan hati kita. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa saya. Pasti Allah itu mendengarkan doa-doa hambanya. Seperti itu. Dan tidak ada setara dengan Dia. Jadi tidak ada yang menyamai Allah. Itulah. Kita harus mempercayai yang tertara dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Yang artinya adalah, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam surat ini bahwasanya tidak ada yang menyamakan Allah. Dan Allah itu Maha Pengasih dan juga Penyayang. Yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Ada yang tahu ibadah itu apa? Ayo anak-anak, ayo, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah berasal dari kata abada ya'budu, abadan ibadah, yang artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan menurut epistemologi, ibadah berarti menyembah sepenuhnya. Diri kita itu menyembah kepada Allah. Dengan apa? Dengan tunduk, taat. Taat kepada apa? Taat kepada perintah dan menjauhi segala larangan yang Allah berikan. Al-Quran menggegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Allah itu menciptakan jin dan manusia itu melainkan bahwasanya menyembah kepada Allah yang ada pada surat Al-Zariyat ayat ke-56 yang Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembah padaku. Dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56, Allah mendirikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah. Jadi Allah menciptakan jin dengan manusia itu untuk beribadah. Intinya beribadah kepada Allah. Beribadah melalui apa? Ya tadi itu yang Bapak jelaskan, beribadah melalui kita itu tidak boleh intinya melanggar peraturan yang Allah berikan. Contohnya sholat 5 waktu itu, apalagi kita masuki bulan Ramadan, kita harus berpuasa, itu wajib. Seperti itu.
Yang ketiga adalah macam-macam sifat ibadah. Yang pertama adalah ibadah mahdah, yaitu tata caranya telah ditentukan secara syariat, seperti sholat, berpuasa, zakat, dan haji, seperti itu. Yang kedua adalah ibadah ghairu maddah, yang artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya yaitu secara khusus, yang memang berbentuk ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, seperti itu. Juga bisa berupa kegiatan umum tetapi bernilai ibadah karena apa? Karena adanya suatu niat yang ada dalam diri kita, itu dengan ridho, itu yang untuk mengatur kehidupan manusia sosial. Dalam Al-Quran itu mengajarkan tata cara berinteraksi dengan disebut sebagai hubungan atau interaksi manusia antar individu, hubungan kita dengan murid dengan guru, guru dengan murid, seperti itu. Yang terakhir adalah akhlak. Ada yang tahu akhlak itu apa? Tingkah laku. Ya, benar sekali. Akhlak itu adalah tingkah laku kita terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap teman, itu akhlak. Secara etimologi, akhlak itu adalah tingkah laku atau budi pekerti, berbentuk jamak. Akhlak itu yang tertanam pada diri jiwa manusia. Akhlaknya kita itu kepada guru itu seperti apa? Tawaddu terhadap guru itu termasuk akhlak. Saat kita amit kepada orang, kepada masyarakat, saat kita lewat, itu juga masuk akhlak. Akhlak kita itu harus bisa menjaga perilaku kita terhadap orang lain, supaya kita itu dibalas dengan kebaikan nanti. Kalau kita tidak baik kepada orang lain, bagaimana orang lain mau baik kepada kita, gitu. Jika kita tidak baik, maka orang lain itu akan benci kepada kita. Lebih baik kita itu memiliki akhlak yang baik. Contohnya itu saat kita jalan banyak orang, kita amit, permisi Pak, kulo diaturi pamit, seperti itu bagus. Itu pamit kepada orang. Yang kedua, kalau kita sudah terbiasa melakukan perbuatan atau tingkah laku baik, maka itu akan timbul rasa malu kepada kita saat kita berbuat keburukan, gitu. Jadi ayo murid-murid, kita mulai saat ini atau mulai diri kita ini, mari kita memperbaiki niat kita untuk berbuat baik, gitu loh. Agar agar sifat baik itu menjadi kebiasaan dalam diri kita.